Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Hari ini Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Saya ingin sedikit bercerita. Alasan kenapa saya suka berkebun adalah karena saya ingin mandiri pangan, teman-teman. Saya ingin menanam apa yang saya sukai dan memakan apa yang saya tanam. Ini adalah bunga jinia dengan berbagai macam warnanya. Kemudian ini bunga rosella, ini bunga jamprena, teman-teman. Ada juga pohon kaliandra, ada bunga kenikir, ada bunga jengger ayam yang saya tanam. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, mereka juga berfungsi sebagai tanaman pelindung bagi tanaman sayur yang saya tanam. Kenapa seperti itu? Karena warna-warnanya yang mencolok itu mampu mengundang serangga-serangga predator alami yang akan memakan hama yang mengganggu tanaman sayur saya. Selain itu, mereka juga mampu mendatangkan serangga-serangga polinator yang akan membantu proses penyerbukan atau proses pembuahan dari tanaman buah yang saya tanam. Ini beberapa macam tanaman yang secara berkala atau bersambung saya tanam. Ini adalah sawi, ada juga pokcoy, ada selada, ada bayam, ada kangkung, ada sorel, ada bayam Brazil, kemudian ada juga kailan, ada bunga kol, ada brokoli, ada beberapa macam kale gitu. Ada juga tespong dan sebagainya. Banyak sekali aneka ragam sayuran yang saya tanam karena memang sejak pandemi 2019 itu, teman-teman, pemerintah mengeluarkan kebijakan WFH. Saya jadi punya lebih banyak waktu untuk mengurus tanaman dan melengkapi koleksi tanaman sayuran yang saya punya dengan secara bersambung saya menanamnya. Kemudian karena juga ada pembatasan sosial waktu itu, jadi saya berpikir harus menyiapkan sayuran-sayuran yang biasa saya konsumsi sehari-hari itu harus punya sendiri, teman-teman. Awalnya sih yang saya tanam itu adalah kebutuhan bumbu-bumbu yang tanaman rimpang, teman-teman, dari mulai lengkuas, kemudian jahe, kunyit, kemudian kunci, cikur atau kencur, itu saya tanam sendiri. Kemudian serai masak maupun serai lanang yang suka digunakan direbus untuk mandi kalau kita lagi demam, itu saya punya. Daun salam saya punya pohonnya, kemudian belimbing wuluh atau belimbing keris yang seperti itu, teman-teman. Hama yang menyerang tanaman sayuran itu, yang menyukai tanaman sayuran, selain hama kutu putih, hafid dan sebagainya, itu ada juga ini bekicot, teman-teman, keong tanpa cangkang maupun siput jarum. Nah, itu sih secara fisik saya mengatasinya dengan cara mengecek tanaman setiap hari. Jadi kalau ada daun-daunan yang gripis itu saya curiga pasti di bawahnya itu ada pacet atau keong tanpa cangkang atau juga bekicot, teman-teman. Jadi saya ambil dan saya buang. Selain itu juga ada belalang sembah, teman-teman. Belalang yang besar itu ada yang hijau warnanya, ada yang juga yang coklat. Itu sangat menyukai tanaman-tanaman seperti tanaman-tanaman daun, termasuk kale yang sangat disukai itu, teman-teman. Selain selain hama-hama itu, ada juga yang menyukai tanaman sayuran itu adalah tikus. Tikus ini ternyata dia kurang menyukai tanaman yang berbau menyengat seperti mint atau sweet basil, kemudian kemangi. Nah, setelah saya punya banyak tanaman itu, saya simpan di tangga paling bawah atau di bawah rak itu, mereka nggak mau datang lagi, teman-teman, karena saya pernah nanam kale, ada 27 pohon tuh habis dalam waktu 3 hari sama tikus. Tapi sejak saya punya banyak tanaman mint, sweet basil dan kemangi, itu mereka nggak pernah mau datang lagi. Mungkin karena tanaman-tanaman ini kan kalau kesentuh mengeluarkan bau menyengat,
Jadi, penciumannya tikus sudah tidak fokus lagi tuh terhadap kale, teman-teman. Karena kalau nyenggol, tanaman-tanaman itu, menyentuh tanaman-tanaman itu mengeluarkan bau yang menyengat. Jadi cukup aman, untuk, tanaman kale saya sampai hari ini. Dari masa pandemi itu saya selalu berpikir, bagaimana caranya menanam tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh selain juga memenuhi nutrisi keluarga, teman-teman. Jadi menanam itu tidak, serumit yang kita bayangkan. Maka mulailah membiasakan diri untuk mengembalikan sesuatu yang berasal dari alam untuk kembali ke alam dengan cara kita membuat kompos. Karena tidak semua, tanaman ini saya semai gitu ya. Jadi ada yang jadi itu justru dari kompos gitu. Jadi sisa makan yang kalau sisa dapur itu dimasukkan ke komposter, kemudian komposnya kita gunakan sebagai media tanam, dia tumbuh. Bayam juga seperti itu, pepaya juga saya punyanya dari kompos gitu ya, pepaya California itu. Jadi, untuk, pekebun pemula, 2 minggu sampai 1 bulan sebelum kita mulai bertanam, mulailah membuat kompos supaya kita bisa mandiri media tanam. Keberhasilan menanam itu, pengalaman saya 60-70%-nya itu ditentukan oleh media tanam. Jadi kalau kita mau menanam dengan media yang baru beli, itu biasanya tanamannya mati. Hal itu yang seringkali membuat pekebun pemula menjadi frustasi. Padahal kalau kita membuat dulu sendiri kompos, dengan memilah sayuran sisa dapur, kemudian dicampur dengan media tanah yang akan dijadikan media tanam, itu begitu dipakai untuk, menanam 2 minggu sampai 1 bulan berikutnya, tanamannya jadi lebih kuat dan lebih tahan hama, teman-teman. Koleksi buah-buahan saya pun sekarang bertambah banyak. Ada, yang sebelumnya cuma mangga, kemudian jambu bol, cerme, dan, jambu sincalo. Sekarang ini saya punya kedondong mini, punya apel India, punya plum Aussie, punya mulberry, kemudian cherry Barbados, cherry Brazil, delima gitu. Jadi lebih banyak lagi pilihan yang saya punya. Ayo teman-teman kita bertanam karena kita akan bisa menikmati tanaman yang ditanam secara organik itu ternyata rasanya jauh lebih enak, lebih segar, lebih crunchy, renyah gitu teman-teman. Jadi lebih enak gitu, lebih segar ya. Selain itu juga aman dari pestisida karena kita yang akan mengurus. Jangan berpikir terlalu rumit. Kalau mau bertanam itu bingung bagaimana ngasih pupuk dan sebagainya karena daur hidupnya tanaman sayuran itu sekitar 3 bulanan. Untuk sawi, pokcoy, selada seperti itu dari mulai menanam sampai ini asal cukup air mereka sudah tumbuh dengan baik. Kecuali kalau yang daur hidupnya itu agak lebih panjang seperti bunga kol, brokoli, kemudian buah-buahan, ini juga kale juga itu lebih panjang. Kita harus menambahkan pupuk secara berkala gitu. Kalau sudah mulai berkurang media tanamnya kita tambahkan. Jadi mereka bisa tumbuh dengan baik tanpa harus menginikan pestisida dan sebagainya, teman-teman. Jadi ayo kita bertanam. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.